membahas subbab terakhir dari bab relativitas, yaitu hubungan antara massa, energi, dan momentum relativistik. Kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu massa relativistik, atau di sini akan disimbolkan dengan M. Menurut teori relativitas, benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, massanya akan lebih besar dibandingkan pada saat benda itu diam saja. Makanya di sini dirumuskan dengan M itu sama dengan M0 dikali gamma. Dengan M itu adalah massa bendanya pada saat bergerak dengan kecepatan tertentu yang sangat cepat, dan M0 itu adalah massa bendanya pada saat dia diam. Nah, rumusnya adalah M sama dengan M0 kali gamma. Kan kita tahu ya, kalau gamma itu kan nilainya lebih besar dari 1, maka massa relativitasnya pasti lebih besar daripada massa pada saat dia diam. Gitu. Kemudian kalau mau diturunkan rumusnya, mau dimasukin gammanya, maka rumusnya bisa menjadi seperti yang di bawah ini. Kayak gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah kita ngomongin tentang energi. Di sini ada 3. Ada energi diam atau kita simbolkan dengan E0, ada energi relativistik atau kita simbolkan dengan E, dan ada energi kinetik atau kita simbolkan dengan EK. Nah, untuk energi diam atau E0 itu adalah energi pada saat benda yang diamati dalam keadaan diam. Nah, di sini disimbolkan dengan E0, dengan M0 itu adalah massa saat bendanya diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, sedangkan energi relativistik itu adalah energi dari benda yang diamati pada saat dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Untuk perumusannya, energi relativistik itu adalah energi saat diam dikali dengan gamma. Jadi, energi pada saat dia bergerak itu lebih besar daripada energi saat dia diam. Seperti itu. Kemudian di sini ada energi kinetik. Nah, energi kinetik atau EK itu dirumuskan sebagai selisih dari energi relativistik dan energi diamnya. Nah, dengan memasukkan persamaan bahwa E itu sama dengan E0 dikali gamma, ya di sini E-nya diganti, kemudian ini dikurangi dengan E0, maka dengan distribusi kita bisa mendapatkan persamaan yang baru menjadi EK sama dengan E0 dikali gamma dikurang 1. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah hubungan antara energi relativistik atau E, energi diam, dan momentum. Nah, untuk hubungannya mengikuti persamaan ini. Jadi energi relativistik kuadrat sama dengan energi diam kuadrat ditambah dengan P kuadrat C kuadrat. Ini, atau yang di bagian ini teman-teman bisa ganti menjadi PC kuadratnya di luar gini ya, itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, untuk lebih jelas mungkin sekarang kita langsung ke contoh soal aja agar lebih tahu ya pemanfaatannya. Nah, ini soal yang pertama, soalnya agak buram, mungkin teman-teman bisa perhatikan dengan seksama ya. Nah, ini jadi sebuah benda bermassa M0 ini berada dalam sebuah pesawat ruang angkasa yang sedang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Dengan menggunakan teori relativitas, maka perbandingan energi kinetik dan energi diam pada benda tersebut adalah itu. Jadi jelas di soal diketahui bahwa massa bendanya itu adalah M0. Kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan yaitu 0,8 C, atau kalau mau buat dalam desimal ini berarti 4/5 C ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan antara EK dan energi diam. Nah, kalau menggunakan persamaan yang di atas tadi, kita kan bisa ketahui bahwa EK itu juga bernilai sama dengan E0 dalam kurung gamma min 1, dan ini kita biarkan saja tetap E0 ya. Kalau teman-teman lupa, kita menggunakan persamaan yang ini ya, EK itu sama dengan E0
dalam kurung gamma min 1. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, ini kan kalau dilihat E0 ini bisa saling coret nih. Jadinya nanti EK per E0 itu sama dengan gamma kurang 1. Nah, berarti tugas teman-teman adalah cari dulu gammanya. Nah, cara cepat mencari gamma adalah lihat dari V-nya. Kayak gitu ya. Nah, ini kan 4/5C. Jadi, kita menggunakan cara cepat gamma sama dengan, kita ambil penyebutnya 5 per, ya, triple Pythagorasnya kan 3, 4, 5 ya. Yang belum dipakai itu berarti 3, maka 5/3. Kayak gitu. Jadi di sini kita langsung masukkan dalam perhitungan EK per E0 ini sama dengan gammanya kita masukin 5/3 dikurang 1. Kayak gitu. Maka ini sama dengan 2/3. Oke, maka kita dapatkan bahwa perbandingan EK per E0 itu sama dengan 2/3, atau kita bisa tulis juga EK banding E0 ini sama dengan, ini kan EK nya 2 ya, 2/3. Jadi jawabannya adalah D. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita coba lanjut ke soal yang kedua ya. Sebuah partikel bergerak dengan kecepatan C/3/2. Jadi kita tulis dulu, V-nya adalah C/3/2. Kemudian M0 adalah massa diam dan M adalah massa saat dia bergerak. EK adalah energi kinetik dan N0 adalah energi diam. Maka berlaku. Nah, ini kalau ada kayak gini biasakan kalau diketahui kecepatan langsung cari gamma ya. Gitu. Jadi cara cari gammanya gimana? Kita langsung aja nih ya. Penyebutnya di sini 2 kita taruh di atas. Kemudian sisanya triple Pythagoras berarti 2/1. Jadi gammanya adalah 2/1 atau 2. Kayak gitu. Kemudian kalau kita mau mencari massa geraknya berarti M itu sama dengan M0 dikali gamma. Jadi kita langsung aja M ini sama dengan M0, gammanya kan 2 ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa dapat bahwa M itu sama dengan 2 kali M0. Jadi kalau kita lihat dari pilihan, jawabannya antara C sama E. Kayak gitu. Oke, kemudian kalau kita mau mencari energi kinetiknya, ini sama kayak persamaan yang tadi kita pakai. EK itu sama dengan N0 dalam kurung gamma min 1. Itu. Jadi langsung aja EK N0, gammanya kita masukin 2 kurang 1. Ya, 2 kurang 1 kan 1 ya, maka diketahui bahwa EK itu sama dengan N0. Kayak gitu. Maka jawabannya yang C. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Di sini kita bisa baca partikel bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini info yang diketahui. Jika energi kinetiknya sama dengan energi diamnya, maka kecepatan partikel tersebut adalah, nah kita bisa lihat di sini, berarti kita bisa buat persamaan EK itu sama dengan N0. Nah, di soal yang ditanyakan itu adalah berapa sih kecepatannya. Ingat, kalau kita mau cari kecepatan kan berarti kita harus cari dulu gammanya ya, gammanya berapa. Maka dari persamaan EK sama dengan N0 ini kita mencari gamma gitu. Nah, kita masih ingat EK ini rumusnya juga bisa menjadi N0 dalam kurung gamma min 1. Nah, ini sama dengan N0 nya turun ya gitu. Nah, ini karena sama-sama N0 kanan kiri, maka kita coret kayak gitu. Oke, kemudian maka dapatlah gamma min 1 ini sama dengan 1. Oke, satunya pindah luas, jadi gamma itu sama dengan 2. Nah, pada saat kita udah tahu kalau gammanya itu sama dengan 2, maka tugas teman-teman adalah mencari C. Nah, kita buat dalam bentuk pecahan biar gampang. 2/1. Nah, mengubah gamma menjadi V, harus ingat ya, cara cepat. Jadi 2-nya langsung taruh di bawah. Kemudian triple Pythagoras 1, 2 akar 3. Maka di sini akar 3, karena ini adalah V, jangan lupa C. Nah, kayak gitu. Oke.
Nah, akar 3/2 itu setara dengan 0,87. Jadi jawabannya yang B. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk soal yang ini, ya, di sini diketahui bahwa sebuah pesawat antariksa bergerak dengan energi kinetik. Ya, energi kinetiknya adalah 1/12 kali energi diam. Maka kita bisa buat EK itu sama dengan 1/12 dari energi diamnya. Pertanyaannya adalah berapa sih laju pesawatnya? Ini sama kayak soal yang tadi ya. Jadi kita cari dulu yang pertama itu adalah gamanya berapa sih? Ya, persamaan yang digunakan sama kayak yang tadi. Jadi langsung di sini N0 dalam kurung gamma min 1 ini sama dengan 1/12 N0. Kayak gitu. Ini kita coret. Terus kita pindahin luas. Ini berarti gamma itu sama dengan 1/12 ditambah 1. Maka gammanya ini sama dengan 13/12. Nah, pada saat kita mengetahui bahwa gammanya itu adalah 13/12, maka kita bisa tahu ya, kalau V-nya itu sama dengan berapa. Kita langsung ambil pembilangnya gamma, taruh di bawah. Oke, triple Pythagoras, 13, 12, dan 5. Maka ini jawabannya yang A. Kayak gitu. Oke. Ini soal terakhir yang kita bahas ya. Nanti di bawah masih ada 3 soal, bisa teman-teman kerjakan di buku catatan atau buku latihannya. Oke, nah kita langsung kita baca dulu soalnya. Diketahui gerak elektron dipercepat hingga energi kinetiknya adalah 500 mega elektron volt. Pertambahan massa elektron adalah, nah ini dibaca dulu yang ditanyain ya. Pertambahan massa elektron. Pertambahan massa elektron ini artinya delta M. Kan di atas kita udah bahas kalau pada saat bendanya diam, kemudian dia bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka dia akan mengalami perubahan massa. Massanya akan bertambah. Maka di sini kita bisa tulis bahwa delta M itu sama dengan M dikurang 0, M0. Ya, massa setelah bergerak dikurangi massa saat dia diam. Kayak gitu. Jadi kita harus mencari persamaan biar bisa mendapatkan ini. Kayak gitu. Oke, nah sekarang di sini tugas kita adalah konversi dulu. Ya, konversi di sini kan diketahui bahwa EK-nya itu sama dengan 500 mega elektron volt. Teman-teman lihat di sini kan pilihan jawabannya semua dalam kilogram ya. Maka ini kita harus ubah menjadi joule. Caranya gimana? Jadi langsung aja ini 500 kali mega. Mega itu kan 10 pangkat 6 ya. Ini berarti kita boleh buat jadi 5 kali 10 pangkat 8. Nah, elektron volt ini artinya berapa sih muatan dari elektron. Ini harus hafal ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi EK-nya itu sama dengan 5 kali 6, 1,6 itu kan 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 11 joule. Kayak gitu, oke. Nah, sekarang kita cari delta M-nya. Kita menggunakan persamaan yang ini ya. EK itu sama dengan selisih antara energi relativistik dengan energi diam. Kayak gitu. Nah, kan kita mau mencari unsur M dikurang M0, maka E dan E0 ini kita jabarkan menjadi EK ini sama dengan MC kuadrat untuk E dikurangi dengan M0C kuadrat. Yang untuk persamaan ini nanti dilihat di atas sudah dijelaskan. Maka EK-nya kan kita udah tahu kalau nilainya adalah 8 kali 10 pangkat min 11. Ini sama dengan, nah ini kan sama-sama C kuadrat ya. C kuadrat dalam kurung M min M0. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan tadi bentuk persamaan yang kita inginkan. Maka kita lanjutkan.
8 kali 10 pangkat min 11 sama dengan C kuadrat. C kan nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8, ini dikuadratin, ini kita ganti menjadi delta M ya, kayak gitu. Oke, nah ini jadinya kan 8 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan, ini dikuadratin dulu, 9 kali 10 pangkat 16 kita pindahin ke bawah, kayak gitu. Oke, nah ini nanti jawabannya 8 bagi 9 itu 0,89 ya. Maka kita bisa buat delta M itu sama dengan 0,89 kali 10 pangkat min 27. Nah, lihat di jawaban semuanya ordernya tidak ada yang 0, maka kita buat delta M sama dengan 8,9 kali 10 pangkat min 28 kg, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Ini kalau lihat tulisannya kurang jelas, ini min 28 ya, kayak gitu. Oke, nah untuk soal-soal selanjutnya ini silahkan dikerjakan sendiri. Nanti saya akan buat pembahasannya dalam video yang lain. Silahkan di screenshot dulu mungkin ya, atau dicatat. Kemudian ini. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham, semoga lancar untuk ulangannya, dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Tuhan memberkati.